Hai hai hai, kembali lagi bersama Titin di acara vlog masak suka-suka. Di sini Titin mau masak ala sederhana, enak dan praktis banget. Kebetulan Titin di sini pulang kerja kan lembur, jam 8 tadi sih, setengah 9 tadi baru sampai rumah. Kemudian Titin tuh masak ala kadarnya, tapi dijamin enak sih, karena ini juga requestan dari Pak suami untuk masak yang bener-bener simple lah, biar cepat dan cepat makan juga, karena memang perut nih kebetulan keroncong banget. Oke, sambil temani Titin masak, Titin mau spill sedikit nih apa yang Titin rasakan dalam beberapa hari ini, membuat Titin kayak mimpi yang mungkin membuat Titin ngerasa oh nggak harus diceritain nih, berawal dari mimpi ya. Tapi di dalam mimpi tersebut kayak ngerasa tegang banget ya teman-teman. Jadi Titin tuh mimpi berada di pasar. Terus dalam mimpi tersebut Titin kayak malakin orang-orang pasar biar Titin dapat barang yang mungkin bisa untuk dimasak ya. Tapi itu dalam mimpi sih. Kemudian di pasar Titin tuh kayak ngerasa bawa keranjang, tapi itu nggak tahu keranjang dari mana. Titin ambil cumi, nggak tahu itu berapa banyak Titin ambil, tapi masuk aja nih ke dalam keranjang yang Titin bawa. Terus Titin ngerasa ada seorang ibu-ibu nih ngomong, emang cuman lauk aja nih yang diambil, nggak sayurnya. Nah, Titin pikir bener banget sih perkataan ibu ini. Kok cuman ngambil cumi doang, kenapa nggak sayurnya? Oke. Jadi dalam mimpi tersebut Titin ambil satu ikat kangkung, ya lumayan besar sih kalau orang jual di pasar ya. Kemudian Titin ambil telur, nggak tahu itu berapa biji telurnya. Sampai di akhir Titin ambil seuprit daun ubi, ya kayak daun ubi biasa sih, tapi seuprit aja. Terus dalam mimpi tersebut Titin didatangi seorang laki-laki berbadan besar, tinggi, rambut pendek, tegap badannya. Titin nggak tahu nih, kayak tiba-tiba datang megang pundak Titin, terus kayak ngerasa kegep gitu nggak sih, kayak polisi ngegep orang yang maling. Nah disitulah Titin ngerasa, aku didatangin orang nih. Terus Titin balik arah ngadap orang tersebut. Titin dikasih kertas kecil, di dalam kertas tersebut ada angka 3 baris. Gak tahu sih itu maknanya apa. Kemudian Titin ngerasa udah kegep, Titin balik lah nih ke rumah. Gak tahu ini Titin balik ke rumah tiba-tiba ngerasa pakai makeup aja gitu ya. Terus dalam mimpi tersebut Titin sampailah ke rumah nih kan. Sampai depan rumah, kemudian sepupu Titin yang nggak tahu sih kok bisa ada datang tiba-tiba, terus minta kunci mobil backup. Dan di situ Titin, katanya sepupu Titin ngasih kunci ke laki-laki yang ketemu Titin tadi, ngasih dibawalah nih backup ceritanya. Dibawa backup, Titin ngerasa kok backupku dibawa, emang sebesar itu ya kesalahannya. Kemudian Titin kejar kan, tapi Titin kejar itu jalan kaki sambil berlari kan, berlari. Berhentilah nih mobil di salah satu rumah besar bertingkat yang mungkin ada pilarnya ya, pilarnya bulat. Nah itu nggak tahu sih itu ngerasa di mana gitu. Tapi di dalam mimpi tersebut di situ ada sekumpulan kelompok orang yang ramai, laki-laki, perempuan, anak-anak tuh nggak tahu. Itu tiba-tiba aja random banget di dalam mimpi. Kemudian Titin manggil lah saat bapak yang tadi nih, buat ngomong, kok mobil saya dibawa ya. Terus dia ngomong kayak gini, kalau kamu pengen tahu kejelasannya, kamu masuk ke dalam rumah biar saya jelasinnya. Titin bingung kan, kok ini orang ngajak Titin masuk ke dalam rumah. Kemudian Titin ikutilah apa perkataan bapak ini kan, masuk ke dalam tapi dari pintu samping. Padahal kan kalau kamu masuk ke dalam rumah dari pintu depan kan,
Nah itu enggak, itu dari pintu samping. Masuklah nih, duduk, tapi enggak duduknya di kursi, duduknya di lantai. Di depannya ada meja. Tiba-tiba aja nih, random banget, tetangga Titin, ini dalam mimpi ya, tetangga Titin itu datang duduk sambil ngomong, "Kak, kan aku udah bilang jangan pernah melakukan hal yang ini." Titin nggak tahu nih apa maksudnya melakukan hal ini, apa karena Titin jadi preman di pasar atau gimana, kan nggak tahu ya. Kemudian Titin ngomong lah nih, "Aku nggak tahu nih kok tiba-tiba kayak ngerasa jadi preman banget di pasar gitu, ngambil barang orang dan ke gap." Nah, di dalam mimpi Titin di depannya ada seorang nenek-nenek, nggak tahu itu nenek-nenek ngomongnya seperti ini, "Ini yang duluan akan disantet, aku mau pasang togel, terus pengen nih nengok siapa sih yang kena santet ini." Nah Titin di situ berpikir, kok ini nenek-nenek ngomongnya kayak gini ya, apa benar nih ini memang mau disantet hanya karena kesalahan sedikit yang mungkin malakin orang banyak ya. Titin juga nggak tahu. Terus di depan Titin ini ada sebuah pintu, di sebelah pintu ada duduk seorang wanita menggunakan kerudung sambil ngomong, "Kamu yang akan menjadi target selanjutnya." Titin bingung dong, apa maksudnya kan. Terus dalam mimpi tersebut Titin ngomong, maksudnya gimana ya? Jadi kamu yang akan menjadi korban selanjutnya untuk disantet. Syok dong, gimana sih orang kalau kena santet ya pasti ngerasa, kok aku bisa ya kena santet kayak gini ya. Nah jadi perempuan tersebut dia ngomong kan, dia kayak ngancam gitu. Kemudian lanjut lagi sama nenek-nenek ini, "Kita tunggu ya siapa korban selanjutnya." Tangga Titin ini ngomong, "Aku prediksikan sih nomor tit." Nomor yang akan keluar ya, nomor yang akan keluar ketika nenek-nenek tersebut akan pasang togel. Nggak tahu sih itu bener atau bohong, cuman Titin tuh kayak biarin aja gitu. Tapi pas Titin ngerasa, kenapa aku dizolimi kayak gini, sedangkan aku cuma ngelakuin hal yang mungkin bikin orang marah ya, tapi kan nggak cuma Titin doang kan. Titin tuh ngerasa ada satu orang yang memang nyuruh Titin untuk ambil barang tersebut. Terus disampaikanlah nih sama kakak-kakak yang pakai kerudung tadi, seorang wanita yang tadi Titin cerita di samping pintu itu. Dia ngomong kayak gini, "Ada 3 orang, yang pertama bapak-bapak, yang kedua wanita, yang ketiga kamu, dan kalian akan merasakan pedihnya kena santet sampai meninggal." Syok dong, gimana sih orang mimpi akan disantet, nggak bisa bayangin lah. Titin di situ ngerasa, oh aku terancam nih, nggak bisa. Terus terbangunlah Titin kan, terbangun dari mimpi. Kalian tahu Titin bangun jam berapa? Titin bangun jam 2:22. Dan itu baru pertama kalinya Titin mimpi terus badan tuh kayak bercucuran keringat. Sampai pada akhirnya Titin tuh gak bisa tidur ya. Emang mimpi ini random banget sih. Oke, selesai juga masakan Titin. Ya mungkin menurut kalian gak enak, tapi menurut Titin tuh itu masakan yang udah sederhana yang Titin bisa siapkan buat suami. Aduh gimana nih ceritanya teman-teman, cerita mimpi Titin ya mungkin horor banget ya. Baru ini ngerapat mimpi yang benar-benar bikin ketakutan seumur hidup. Thank you ya kalian yang udah mendengarkan mimpi Titin yang mungkin menurut Titin ini bener-bener bisa diwaspadai lah ya, namanya juga mimpi orang kena santet ya. Titin doakan semoga yang mendengarkan cerita Titin selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang mungkin kedepannya kita nggak tahu ya akan ada hantaman apa yang didapat.
Thank you sudah mendengarkan Titin. See you next video. Bye bye.